Kalau saat ini Donald Trump bisa berdiri dengan gagah, dengan percaya diri di depan para pendukungnya, kita akan mundur ke belakang sejenak. Kita masih ingat pada saat itu momen kampanye Donald Trump, di mana kemudian ada upaya pembunuhan terhadap Donald Trump. Mungkin sebelum nanti kita akan sampai ke data-data lainnya, saya akan juga kutip terlebih dahulu apa yang disampaikan oleh Donald Trump. Ia mengatakan bahwa Tuhan menyelamatkan nyawa saya karena satu alasan. Dan alasan itu adalah untuk menyelamatkan negara kita dan mengembalikan kejayaan Amerika. Dan sekarang kita akan memenuhi misi itu bersama-sama. Kejayaan Amerika, benarkah itu yang bisa diwujudkan oleh Donald Trump? Nah, kita akan langsung saja juga melihat bagaimana sebenarnya perolehan suara elektoral Donald Trump dan juga pesaingnya Kamala Harris. Ini kita lihat. 277 Donald Trump, kemudian Kamala Harris 224, tapi setidaknya informasi terbaru yang kami dapatkan, Donald Trump sudah mendapatkan 276 suara elektoral. Nah, untuk bisa memastikan kemenangan, memang karena sistemnya berbeda dengan sistem pemilu di tanah air, ini harus ada 270 suara elektoral yang didapatkan oleh salah satu dari calon presiden. Kita sudah lihat tadi data dan faktanya, dan untuk bisa membahas mengenai hal ini, betulkah kemudian Donald Trump ini menjadi jawaban yang dicari oleh warga ataupun juga masyarakat Amerika untuk mengembalikan kejayaannya, tapi ada hal yang lebih penting daripada itu, terutama kita, orang yang tidak tinggal di Amerika Serikat, yaitu apa dampak kemenangan Donald Trump untuk Indonesia, untuk dunia, termasuk juga kalau kita lihat lagi bagaimana pengaruhnya terhadap Israel yang berkonflik dengan negara-negara Timur Tengah lainnya. Saya akan langsung saja perkenalkan para narasumber yang akan membahas mengenai hal ini. Sudah hadir di samping saya, beliau merupakan Guru Besar Tetap Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, Prof. Yon Mahmudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Yon, selamat malam. Selamat malam, terima kasih. Baik, dan juga sudah ada di studio juga menemani kita juga, yaitu Profesor Muda Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran, Bapak Teguh Reza Shah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Reza Shah. Terima kasih. Ya, baik. Prof. Yon mungkin bisa melihat, awalnya memang ada suara yang lebih mengunggulkan Kamala Harris, tapi ketika kita tahu hari ini pencoblosan ataupun juga pemungutan suara, ternyata suara dominan suara elektoral untuk Donald Trump. Menunjukkan apa ini? Apakah memang warga Amerika belum bisa menerima sosok seorang pemimpin wanita? Ya, tentu kita bisa melihat ya bagaimana Donald Trump terpilih kembali. Artinya kan rakyat Amerika juga sudah mengalami bagaimana ketika dipimpin oleh Donald Trump dan sekarang memilih kembali. Berarti kan ada segmen pemilih tetap ya dari Donald Trump yang memang mengunggulkan Donald Trump. Dalam satu sisi Kamala Harris ya mewakili sosok perempuan ya. Memang beberapa kali nampak ya sosok perempuan gagal ya untuk running di pemilihan presiden di Amerika. Ya. Nah, nampak juga sebenarnya sosok Kamala Harris itu kan tidak dalam sisi lawan tanding Donald Trump itu kan mungkin kita tidak melihat bahwa Donald Trump itu sangat hebat, tetapi ada kelemahan dari Kamala Harris yang sebenarnya dipersiapkan dalam waktu yang juga tidak lama ya, karena kan menggantikan Biden. Betul. Dan Biden pada awal itu masih digadang-gadang untuk menjadi calon, tetapi kan mengundurkan diri. Jadi dari sisi ini kita bisa memahami, apalagi isu-isu yang dibawa oleh Donald Trump itu kan banyak isu-isu yang bersifat populis ya, yang berkembang di masyarakat, di grassroots, kemudian ingin make American great again ya, hal-hal slogan-slogan itu bisa saja memang dalam kondisi Amerika sedang mencari figur lain selain Biden yang dianggap selama ini mungkin kurang menunjukkan leadership ya, yang bisa menunjukkan kapasitas Amerika di dunia global. Gitu. Baik, isu-isu populis Pak Reza diangkat oleh Donald Trump, termasuk juga membuat Amerika berjaya kembali. Apa yang membuat masyarakat di sana kemudian percaya bahwa Donald Trump lah jawabannya? Padahal kita tahu adanya percobaan pembunuhan, kemudian juga sempat terseret kasus kriminal walaupun bisa menghindar dari pengadilan. Kemudian apa yang membuat warga pemilih di sana begitu percaya lagi? Kalau kita lihat Trump secara fisik, dia punya kemampuan retorika yang luar biasa. Dia bisa menggunakan kalimat-kalimat itu dengan nuansa psikolinguistik dan sosiolinguistik yang dimengerti oleh berbagai segmen masyarakat tersebut tanpa mereka perlu lihat kamus, dan mereka bisa lihat Trump itu bicara dan Trump tahu jawabannya.
Misalnya dia mengatakan Make America Great Again. Itu udah dia katakan dari 5-6 tahun sebelumnya. Ketika itu dia dengan jelas mengatakan misalnya pemerintahan Amerika Serikat yang sekarang itu kurang cerdas. Kemudian dia juga mengatakan Amerika itu harus menjadi negara-negara yang manufacturing country. Kemudian Amerika Serikat juga harus memimpin isu-isu internasional. Kemudian juga Amerika Serikat dia bisa dengan sekali bicara, dia bisa membangkitkan semangat masyarakat Amerika Serikat yang sedang butuh apa? Butuh job. Tadi kita lihat kalimat pembukaan dia, job, dan 3 kata diawali dengan job. Memang masyarakat Amerika Serikat sekarang ekonomi sedang turun dan mereka melihat di depan mata kemampuan Amerika Serikat menahan produk-produk dari Cina itu susah. Trump dengan sekali kalimat mengatakan, misalnya dia pernah mengatakan, we make America great again, satu. Kemudian dia juga mengatakan China, they have eaten our lunch. Kemudian ada beberapa negara bagian Amerika Serikat yang biasanya memproduksi bahan konstruksi itu gagal di dalam negerinya sendiri melawan terjangan produk-produk Cina. Misalnya North Carolina, Alabama, dan Oregon. Kalau dia menyebut 3 nama negara bagian, itu penduduknya itu mendidih. Merasa aku bisa diwakili oleh seorang Donald Trump nantinya. Jadi kemampuan memainkan retorika. Ego dari masyarakat itu juga pastinya berarti. Betul, hebat. Tidak banyak pemimpin yang bisa berbicara lintas generasi dengan bahasa yang mudah dimengerti dan juga dalam kondisi sekarang di mana kejar-kejaran kan sampai seminggu lalu angka masih 46, 47, 46, 47. Dia bisa masuk ke wilayah-wilayah yang tadi dikatakan kan dia berterima kasih pada masyarakat pendatang Amerika Serikat, masyarakat Hispanik, masyarakat Muslim. Masyarakat Arab, tegas dia katakan berarti Trump mendapat dukungan dari kelompok itu kan. Padahal kemarin baru saja Trump ini kemudian dimusuhi oleh pendukung ataupun juga warga dari Puerto Rico. Itulah anehnya, bahkan terhadap warga Puerto Rico di wilayah-wilayah pedalaman dia bisa menang begitu. Dan tentunya hal ini membuat saya berpikir apa yang dilakukan di depan layar dan juga apa yang dilakukan di belakang layar itu ternyata berbeda ya. Ada panggung depan, ada panggung belakang. Mungkin maksudnya Pak Reza? Misalnya di panggung belakang tidak mustahil tim sukses dia itu bergerak dari rumah ke rumah. Dan kemudian barangkali melakukan editing dari statement-statement Trump tersebut mungkin dengan kata statement pimpinan kami mungkin tidak dimengerti dengan penuh karena ini adalah bahasa kampanye. Tapi kita lihat di daerah-daerah yang pro Demokrat itu kemenangan dari Harris itu makin kecil. Jadi walaupun Trump tidak menang di situ tapi skornya itu semakin dekat. Jadi ini tanggapan dari media Fox per hari ini. Kemudian juga tadi kita katakan sama-sama dia pernah hampir terbunuh. Itu betul sekali, itu peluru itu benar-benar nyasar dan tepat. Trump mengatakan Tuhan sudah mempercayakan saya untuk memimpin Amerika Serikat selanjutnya dan masyarakat percaya. Dan tim kampanye benar-benar menggunakan momentum itu untuk meningkatkan citra Trump dan dia berhasil, rezeki dia. Suara kaum muslim di Amerika sebenarnya condong kemana? Kamala Harris atau Donald Trump? Tapi nanti Prof Yon mungkin bisa mengulas lebih ini karena juga termasuk harapan mereka. Apa yang bisa dilakukan oleh dua sosok ini, Kamala Harris ataupun Donald Trump, untuk bisa menyelesaikan konflik antara Israel dengan negara-negara Timur Tengah lainnya? Kami akan kembali membahas ini setelah jeda. Mungkin sedikit informasi juga untuk Anda, penentuan kemenangan bagi Donald Trump ini ada di daerah-daerah yang memang ini swing state-nya yang menjadi battleground ini ternyata dimenangkan oleh Donald Trump, yaitu daerah Philadelphia, kemudian juga Wisconsin. Tadi sebelum jeda juga saya sempat tanyakan kepada Prof Yon, kemana suara kaum muslim terutama di Amerika Serikat? Apakah cenderung ke Kamala Harris atau memberikan suaranya pada Donald Trump? Karena ini melambangkan harapan mereka kepada pemimpin baru mereka yang bisa setidaknya menjembatani konflik Israel dengan Palestina. Prof Yon. Ya, kalau kita melihat suara muslim di Amerika kan muslim itu kecewa ya dengan kebijakan Biden yang tidak tegas ya, terhadap perang yang terjadi, genosida yang dilakukan oleh Israel. Sehingga masa-masa kampanye itu banyak sekali ungkapan-ungkapannya yang menyebutkan jangan pilih Harris karena Harris kan bagian dari Biden. Jadi upaya untuk menjauhkan komunitas-komunitas Muslim dengan Demokrat ya. Dan di samping Donald Trump dan Harris itu kan ada calon independen ya, Jill Stein kalau nggak salah, perempuan dari Partai Hijau. Dan itu menunjukkan bahkan memberikan dukungan yang kuat terhadap Palestina sehingga banyak suara-suara komunitas muslim diarahkan ke sana
asal bukan ke Harris karena itu menunjukkan kekecewaan mereka. Dan Donald Trump juga mampu untuk mencoba ya membuat atraksi ya kepada komunitas Muslim yang mengatakan bahwa ya kalau dia menjadi presiden, perang di Gaza akan selesai, dihentikan. Cuman kan tidak ada penjelasan bagaimana dia akan menghentikan perang Gaza, apakah berpihak kepada Palestina atau justru kepada Israel yang itu tadi apakah membuat nasib Palestina menjadi baik atau semakin menderita. Nah itu kan belum selesai, tetapi itu menjadi daya tarik. Bahkan dalam kampanye terakhir kan dia juga mengumpulkan beberapa imam-imam ya di state-state tertentu dan itu memberikan dukungan kepada Donald Trump yang artinya mereka berharap bahwa ya Donald Trump bisa berkontribusi di dalam hal menghentikan ya genosida yang terjadi saat ini. Jadi suara komunitas Muslim memang banyak yang tidak karena kekecewaan terhadap Biden, terhadap Harris yang kemudian tidak disalurkan ke mereka. Baik, tapi apakah Pak Reza, menurut Pak Reza, harapan dari kaum Muslim di Amerika Serikat tersebut akan terwujud atau hanya sekedar pepesan kosong belaka nantinya menjadi korban dari janji-janji menanis Trump juga? Karena kalau kita lihat begitu dekatnya hubungan antara Israel dengan Amerika Serikat, bahkan Netanyahu juga menjadi salah satu tokoh yang langsung mengucapkan selamat kepada Trump akan hasil ini, Pak Reza. Memang Israel dan Amerika Serikat itu kan setali tiga uang ya. Selalu kebijakannya identical ya. Tapi ada hal yang menarik dalam pidato Trump tadi mengatakan berterima kasih pada masyarakat Hispanik, Arab dan Muslim kan. Dan biasanya kalau Trump itu bicara itu dia jujur. Dia katakan itu dan dia artikan itu. Okay. Dan tentunya sekarang tergantung pada masyarakat Muslim sendiri. Bukan hanya sekedar lip service artinya ya? Itu beda Trump dengan orang lain. Okay. Kalau orang lain barangkali no action, talk only kan. Yeah. Kalau NATO, kalau Trump bicara lurus. Dan dia bahkan seringkali dia mengatakan pemerintahan Amerika Serikat itu they know what to do but they don't know how to do it. Dan Trump adalah jawaban. Jadi kalau kita bicara dengan Trump, tentunya saya pikir masyarakat minoritas, Hispanik, Arab dan Muslim akan menagih janji itu. Akan menjadi tema mereka terus-terusan kala berhubungan dengan Trump. Saat ini di Amerika ada masyarakat Yahudi namanya AIPAC kan. Itu adalah lobby yang luar biasa. Dan sekarang saya pikir masyarakat Arab dan masyarakat Islam mencoba belajar dari keberhasilan AIPAC selama ini dan untuk itu mereka mencoba menggunakan momentum ini untuk menyaingi AIPAC dalam pengambilan keputusan di tingkat Amerika Serikat. Mereka sudah punya amunisi. Hari ini Trump secara khusus berterima kasih kepada masyarakat Arab dan masyarakat Muslim. Baik, salah satu jalan tengah yang coba terus dikencar, ditawarkan untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina adalah terciptanya two-state solution. Kemudian juga antara Israel dengan negara-negara Timur Tengah lainnya juga adanya gencatan senjata. Bagaimana kemudian menurut Prof Yon pemikiran ataupun juga pandangan Trump mengenai hal itu? Nah, kalau kita lihat ke belakang ya, statement-statement Trump itu memang agak meragukan two-state solution, bahkan agak sulit untuk dicapai. Saya kira tentu ini menimbang ya posisi Israel yang hingga saat ini belum memberikan indikasi kerelaan untuk berdirinya sebuah negara yang dinamakan Palestina. Tetapi dari satu sisi dia berusaha untuk bisa menghentikan peperangan. Tapi yang kita lihat yang ada dalam bayangan Trump dan beberapa penasihat ahli Timur Tengahnya itu kan membayangkan Palestina sebagai negara tetapi tidak memiliki kedaulatan penuh. Jadi Israel tetap memiliki kontrol ya terhadap mereka, kemudian setelah itu secara ekonomi ditawarkan perbaikan ekonomi, kemajuan dan lain sebagainya dan meminta negara-negara Arab untuk berkontribusi sehingga posisi Palestina tidak sama sekali lepas dengan Israel. Jadi kalau two-state solution bukan betul-betul sebagai independen berdaulat penuh tetapi tetap ya dalam kontrol tertentu dalam hal mungkin pertahanan, dari sisi kebijakan luar negeri masih tetap itu menginduk kepada Israel karena tentu Trump menginginkan juga bahwa memberikan ya menenggang ya perasaan Israel sendiri yang sampai sekarang tidak bisa untuk memberikan kemerdekaan bagi Palestina dan itu mungkin sebagai jalan tengahnya ya kemerdekaan tetapi tidak penuh Israel masih memiliki kontrol dan sikap Trump terhadap Netanyahu sebenarnya kan juga tidak betul-betul kuat ya karena
Trump juga pernah kecewa ketika pada saat dia running melawan Biden, pada saat Trump masih yakin bahwa dia menang, ternyata Netanyahu kan sudah memberikan ucapan kepada Biden. Nah ini nampaknya bahwa loyalitas Trump ya kepada Israel, tetapi hubungan dengan Netanyahu belum tentu akan baik, dan kondisi Netanyahu saat ini kan juga dalam kondisi yang pemerintahannya sedang bertikai ya. Nah ini juga mungkin ya menjadi bagian penting yang harus kita lihat ya berkaitan dengan ke depan seperti apa masa depan Palestina ketika Trump menjadi pemimpin Amerika. Baik, memprediksi hubungan berikutnya antara Amerika dengan Israel, antara Trump dengan Netanyahu seperti apa? Apalagi Trump tentunya juga tadi melihat, Prof yang sudah katakan ada konflik internal yang terjadi di Israel. Pak Reza. Tentunya harapan dunia ya, Trump ini membantu pendirian negara Palestina yang berdaulat, kemudian memiliki hak yang sama dengan 192 negara lainnya di dunia kan. Tapi kan yang dunia itu lupakan adalah Palestina sebagai negara itu secara teoris sudah mulai bermasalah. Walaupun Dewan Keamanan PBB tahun 67 itu mengatakan two state solution kan. Misalnya persyaratan pertama adalah wilayah. Wilayah Palestina kan dari makin hari makin kecil. Satu. Kemudian yang kedua adalah penduduk. Penduduk Palestina sudah tercerai-berai ke seluruh dunia. Dan dari hari ke hari pemboman itu kan jalan terus. Yang kedua. Dan yang ketiga kemampuan pemerintah. Kalau kita lihat referensi Cina, baru-baru ini mereka berhasil mempersatukan 14 faksi di Palestina kan. Dan 14 faksi ini belum kedengaran mereka, apakah mereka mampu menyetujui suatu pemerintahan yang berdaulat. Kemudian yang selanjutnya adalah pengakuan internasional. Palestina banyak mendapat pengakuan internasional, tapi yang tiga pertama tadi itu bermasalah. Wilayah, penduduk tetap ya, dan kemampuan mengelola sebuah pemerintahan. Jadi saya nanti melihat bahwa Trump ini kemungkinan besar akan sulit. Walaupun sebenarnya saat ini Netanyahu itu menunggu-nunggu kapan Trump itu terpilih. Karena dalam bayangan mereka Trump itu tegas. Trump itu akan benar-benar mendukung Israel lebih kuat daripada Joe Biden saat ini kan. Tapi mereka juga lupa bahwa Trump ini perlu mengelola energinya. Energi Trump itu kan pertama mengelola dalam negeri. Misalnya menjadikan Amerika itu manufacturing country. Kemudian Amerika itu harus menjadikan negerinya sendiri lebih kompetitif di level dunia. Kemudian yang ketiga adalah punya masalah besar dengan Cina kan. Saat ini arah Timur Tengah itu mereka lebih mendengar suara-suara Cina dan Rusia. Misalnya hal yang tidak terpikirkan, misalnya Cina berhasil bertemu dengan 14 kelompok yang terpisah di Palestina, dan Cina berhasil mempertemukan Arab, Saudi dengan Iran. Selama ini dalam bayangan masyarakat di Timur Tengah itu mereka itu memiliki sengketa tradisional Syiah dengan Sunni. Ternyata lewat jalur ekonomi Cina bisa mempersatukan mereka. Kemudian juga peranan Rusia juga besar dalam serangan-serangan Iran kepada Israel baru-baru ini. Kita tahan sampai di situ dulu, nanti kita lanjutkan Pak Reza, Prof Yon untuk bisa melihat bagaimana kemudian Amerika hubungannya dengan negara-negara lainnya termasuk juga Indonesia nantinya di bawah kepemimpinan Donald Trump. Tapi kami akan bawa Anda juga untuk bisa melihat apa yang terjadi saat ini di Amerika Serikat. Bagaimana reaksi dari para pendukung Donald Trump, bagaimana kemudian juga kekecewaan yang dirasakan oleh mereka yang memberikan suaranya untuk Kamala Harris. Rekan kami Yandri Subakti akan mengabarkan untuk Anda. Silakan Yandri. Viola, benar sekali. Tadi pagi sekitar pukul 2:30 dini hari, Trump memberikan pidato kemenangan yang didalam kepada pendukungnya di Florida saat yakin bahwa kemenangan ataupun elektoral suara di kantonginya sangat mendekati minimal dari elektoral suara, yaitu 270 untuk bisa diputuskan atau memenangkan presiden yang ke-47 mendatang. Sedangkan di pihak lain, Kamala Harris, pendukung Kamala Harris yang berkumpul di Washington DC semenjak Trump mengantongi jauh ataupun melampaui perolehan elektoral suara dari Harris dan juga tetap berada di posisi melebihi Kamala Harris, terlihat
berkurang antusiasme dan juga hingga saat ini pun meskipun penghitungan suara belum 100% tuntas, namun dari seluruh negara bagian swing state, yaitu diantaranya Pennsylvania, North Carolina, dan sejumlah negara-negara bagian yang memiliki elektoral suara yang tinggi, ini dimenangkan oleh Trump. Dan ini berarti sangat besar kemungkinannya Trump akan memenangkan kontestasi pilihan presiden kali ini dan akan menjadi Presiden Amerika Serikat yang ke-47. Dan diharapkan nanti Kamala Harris beberapa jam ke depan akan memberikan pidatonya di depan seluruh pendukungnya dan juga masyarakat Amerika Serikat. Dan kemungkinan besar nanti mungkin akan mengakui kemenangan dari Trump karena dari perolehan perhitungan suara, baik elektoral suara maupun populer suara, yaitu jumlah warga Amerika Serikat individu memenangkan jumlah atau jumlahnya juga lebih banyak dari pemilih Kamala Harris. Dan pemilu kali ini juga selain memilih presiden juga memilih sejumlah anggota Kongres, yaitu juga sepertiga anggota Senat. Sementara ini komposisi atau jumlah perwakilan dari negara-negara bagian dari Partai Republik juga lebih dominan, sehingga dipastikan nanti yang memegang Kongres adalah komposisinya atau Partai Republik yang mendominasi. Sehingga nantinya sepertinya Trump apabila menjalankan tugasnya sebagai presiden akan didukung ataupun tidak menemui hambatan seberat apa yang sebelumnya terjadi karena Kongres didominasi oleh Partai Republik, satu partai dengan Trump. Namun demikian Putri Viola, nanti akan diumumkan secara resmi, secara ofisial apabila seluruh proses penghitungan suara, baik itu melalui TPS yang dilakukan kemarin maupun surat-surat dari kotak pos surat maupun kotak-kotak surat suara yang telah dikumpulkan nanti dihitung secara lengkap, pasti nanti akan diumumkan lebih resmi siapa pemenang presiden maupun komposisi Kongres. Putri Viola. Ya, Andri, melihat yang ada di sekeliling Anda atau di sekitar Anda, bagaimana kemudian reaksi yang diberikan oleh para pendukung Kamala Harris saat mengungkapkan kesedihannya saat mengetahui klaim kemenangan di Donald Trump? Ya, Andri. Ya, inilah demokrasi memang di kota New York ya, berbasis Partai Demokrat dan juga sejumlah negara-negara bagian dengan basis Demokrat. Memang terlihat kekecewaannya di luar ekspektasi mereka, namun mereka juga tidak terlalu berharap banyak karena memang sebelumnya banyak yang memprediksi persaingan dari kontestasi presiden kali ini memang sangat ketat sekali, bahkan mungkin salah satu persaingan paling kuat, paling ketat antara kedua kandidat dari Partai Republik dan Partai Demokrat. Dan sangat ditentukan oleh negara-negara bagian swing state yang memang sulit sekali diprediksi siapa yang akan mendukung, siapa yang lebih banyak mendukung dari salah satu partai. Dan ternyata hampir seluruh negara-negara bagian swing state ini dimenangkan oleh kubu ataupun ya pendukung Partai Republik. Demikian juga jumlah pemilihnya, jumlah perorangannya juga lebih banyak dibanding dengan jumlah yang mendukung Demokrat. Dan inilah mungkin harapan dari warga Amerika Serikat yang ingin memberikan ataupun berharap kepada pimpinan mereka untuk mengatasi berbagai kesulitan permasalahan yang saat ini dirasakan oleh warga Amerika Serikat. Di antaranya adalah terkait inflasi, kemudian masalah keimigrasian dan juga masalah kriminal yang memang beberapa tahun terakhir ini sangat meningkat tajam, dan juga masalah perekonomian inflasi yang memang saat ini dirasakan oleh masyarakat atau
warga Amerika Serikat. Dan ini semuanya dikemas dan dijanjikan secara apik oleh Presiden Donald Trump, sehingga banyak sekali mungkin pemilih-pemilih yang selama ini tidak terprediksikan ataupun pemilih-pemilih yang belum memutuskan pilihannya akhirnya memberikan keputusan pada Donald Trump yang memang menjanjikan untuk mengatasi berbagai hal yang saya sampaikan tadi. Baik. Putri Viola. Terima kasih Yani Subekti untuk laporan Anda. Kita akan terus tunggu tentunya bagaimana kemudian reaksi dari masyarakat Amerika melihat kenyataan dan juga mendengarkan klaim dan juga hitungan suara elektoral yang mengantarkan Donald Trump ini meraih kemenangan di pemilu Amerika Serikat. Nanti kita akan kembali lagi setelah jeda akan bahas kelanjutan dampak dari kemenangan Donald Trump untuk negara-negara lainnya termasuk Indonesia. Pihak Bank Indonesia mengatakan kemenangan Trump ini akan membuat nilai mata uang dolar Amerika Serikat semakin menguat. Perang dagang juga terus terjadi. Ini melemahkan negara-negara berkembang seperti Indonesia. Sebagai penutup, Prof. Yon dan juga Pak Reza, secara singkat apa pengaruhnya dampak kemenangan Trump untuk Indonesia? Silakan. Saya kira kalau saya melihat dari kebijakan luar negeri Indonesia ya, di tengah-tengah rivalitas Amerika dan Cina, Trump yang sifatnya tegas, tidak tedeng aling-aling, saya kira akan meminta ketegasan Indonesia ya di dalam hal hubungan ya, arahnya kemana, apakah mendekat ke Amerika atau Cina. Tapi tentu kan kita tertantang ya dengan posisi Indonesia yang bebas aktif ya, saya kira bisa menunjukkan posisinya yang tetap bahwa Indonesia tidak masuk di dalam blok ya, baik dengan Amerika maupun Cina, tetapi tetap dengan kedua negara itu menjalin hubungan ya yang tetap kuat sebagaimana mestinya. Memang ada readjustment yang harus dilakukan karena tentu berbeda ya antara kepemimpinan Biden dengan kepemimpinan Trump yang lebih tegas, lebih frank ya di dalam hubungan, dan Indonesia saya kira harus melihat peluang itu ke depan agar juga bisa bersinergi ya dengan kepemimpinan baru, karena ini adalah Presiden Amerika yang sudah terpilih dan Indonesia tentu harus siap ya dengan kepemimpinan baru Amerika yang dipimpin oleh Trump. Baik, Pak Reza juga penutup. Kita pernah mengenal Trump, kita juga sekarang masih mengenal Biden. Trump sudah kita ketahui karakternya, keras, tegas, detail, dan minta kepastian. Dan untuk itu kita hendaknya benar-benar meyakinkan Trump bahwa Indonesia benar-benar menjalankan kebijakan luar negeri bebas dan aktif. Dan kalaupun Indonesia terlibat dalam berbagai isu-isu regional yang lain, misalnya BRICS, itu tetap dilakukan dalam kerangka bebas aktif Indonesia. Dan untuk itu Trump sangat mengharapkan adanya ketulusan, ketegasan, dan juga negara manapun di dunia jangan neko-neko deh dengan apa yang mereka lakukan, dan mereka hendaknya juga jangan bermain standar ganda dalam hubungan dengan Amerika Serikat. Amerika Serikat dan kemampuan informasi yang dimilikinya dapat dengan jelas mengatakan Anda tidak tulus di sektor ini, Anda tulus di sektor itu, dan ini hendaknya menjadi pelajaran bagi kita semua. Trump di sana dan kita hendaknya bermain pada level yang lebih tinggi, taat hukum internasional, taat pada prinsip-prinsip governance, taat pada prinsip-prinsip ya good governance ya. Baik, Pak Reza terima kasih, Prof. Yon terima kasih. Kita juga jadi mengetahui bagaimana tentunya pandangan dari dua narasumber saya ini mengenai dampak dari kemenangan Trump untuk berbagai daerah ataupun juga berbagai negara tentunya. Nah, setelah jeda Anda juga bisa menyaksikan debat pilkada pemilihan calon bupati di Malinau, Kaltara. Akhir kata saya Putri Viola pamit. Selamat malam, sampai jumpa.